warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Arlan Lubis, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 kategori 1 Universitas Islam Negeri Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi, NIM 21124418. Saya mengajar di SD Negeri 22 Batang Tukur, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman. Hari ini, Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan materi ketentuan salat. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita di masa yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, senggol ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah mari sama-sama kita ucapkan. Dengan izinnya kita dapat bersama-sama hadir di ruangan kelas 4 yang kita cintai ini dalam rangka untuk melanjutkan pembelajaran. Selawat dan salam mari sama-sama kita bacakan. Wa ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baiklah anak-anak semua, pada pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Maka sebelum kita melangkah ke pembelajaran kita berikutnya, ada baiknya kita awali dengan pembacaan doa yang ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Yang ketua kelas silahkan pimpin doanya. Syabrak. Raditu billah
kepada anak bapak yang telah memimpin doanya. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, karena kita bangsa Indonesia, cinta kepada tanah air Indonesia, maka di awal pembelajaran kita iringi dengan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kira-kira anak bapak siapa yang bisa memimpin lagu? Saya, Kak. Ya, coba siapa namanya, nak? Ya, Silpa Mutiara, silahkan. Teman-teman semua silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman semua disilakan duduk kembali. Terima kasih kepada anak bapak Silpa Mutiara yang telah memimpin lagunya di hadapan kita bersama. Kemudian berikutnya, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, tolong kepada anak bapak, kalau masih ada bangku, kursi yang tidak rapi, tolong dirapikan. Kalau masih ada sampah-sampah di bawah meja, tolong sampah dibuang ke tempat sampah. Ya, bagus, sudah rapi. Apakah anak-anak semua sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Iya, bagus sekali, sudah siap. Kita absen dulu ya. Coba dengarkan baik-baik. Nabila Fitri Sakit, Pak. sakit ya. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan teman kita yang sakit ini cepat sembuh. Amin. Talisa Asara, Ada, Pak. Ahmad Al-Farisi, Ada, Pak. Uja Harapanta, Ada, Pak. Aldino Wijaya, Ada, Pak. Silpa Mutiara, Ada, Pak. Nesa Padilla, Ada, Pak. Silpi Ramadhani, Ada, Pak.
Aisyah Alifia, Ada Pak. Naira Sapitri, Ada Pak. Ramadhani, Ada Pak. Ebrian Sahadi, Ada Pak. Jeki Haryasenta. Ada Pak. Iya, alhamdulillah cuma satu yang tidak dapat hadir karena sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh. Anak-anak semua masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Masih Pak. Coba anak bapak siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Saya Pak. Iya, bagus. Apa? Macam sholat. Iya, bagus sekali. Pelajaran kita kemarin tentang macam-macam macam-macam sholat. Ada anak bapak yang masih ingat berapa macam sholat itu? Saya Pak. Iya, siapa namanya nak? Aisyah Alifia. Coba Aisyah Alifia sebutkan. Sholat ada dua macam, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah Pak. Iya, bagus sekali anak bapak. Aisyah Alifia, tepuk tangan. Bagus sekali. Jadi berikutnya, kira-kira sholat itu berapa rakaat sehari semalam? Nah, siapa yang bisa menjawabnya anak bapak? Ya, anak bapak siapa namanya? Silpi Ramadhani. Coba Silpi. 17 rakaat. 17 rakaat. Betul nggak? Ya, kasih tepuk tangan. Silpi Ramadhani. Ya, bagus anak bapak semua. Pelajaran kita pada hari ini masih menyangkut tentang sholat. Ya. Pelajaran kita pada hari ini masih menyangkut tentang sholat. Nah, apa tema pelajaran kita pada hari ini? Ketentuan mendirikan sholat. Karena sholat itu bukan sembarangan, ada itu waktunya, ada ketentuannya, ya. Dan berikutnya ada tujuan pembelajaran kita. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, coba di sini ada Bapak tayangkan tujuan pembelajaran kita. Siapa yang bisa membaca? Bisa membaca semua? Bisa. Coba, ini siapa namanya anak Bapak ini? Nesa Fadila. Coba Nesa Fadila bacakan tujuan pembelajaran kita. 1. Peserta didik mampu memahami pengertian sholat serta ketentuan sholat sesuai syariat agama Islam. Iya, bagus sekali. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami pengertian sholat serta ketentuan sholat sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi setelah kita mempelajari ini nanti, kita mengetahui tentang pengertian sholat serta ketentuan sholat menurut syariat agama Islam. Baik sekali. Tepuk tangan untuk Nesa Fadila. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, coba yang laki-laki dulu. Bisa dibaca? Coba Albino Wijaya. 2. Peserta didik mampu memahami rukun dan syarat-syarat dengan benar. Iya, tepuk tangan untuk Albino Wijaya. Peserta didik mampu memahami rukun dan syarat-syarat dengan benar. Dan yang ketiga, dia ada 3 tujuan pembelajaran kita. Coba Kalisa Sarah bacakan. 3. Peserta didik mampu mempraktekkan salat dengan baik dan benar. Jadi yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan sholat dengan baik dan benar. Nah, baiklah anak-anak semua, sholat itu adalah ibadah utama umat Islam. Sholat itu ibadah utama umat Islam. Sholat itu adalah tiang agama Islam. Anak-anak bapak semua pernah sholat gak? Pernah. Sholat itu adalah wajib kita laksanakan karena itu adalah ibadah yang paling utama. Baik. Kemudian ada pelajaran kita pada hari ini
sholat, ya, pengertian dan makna sholat. Kemudian dalam sholat itu ada hukum dan rukun sholat. Ada hukum dan rukun sholat. Kemudian sholat itu ada syarat sahnya. Supaya sholat kita itu sah atau tidak ada syaratnya. Dan ada syarat wajib sholat. Berikutnya nanti ada tata cara pelaksanaan sholat. Bagaimana pelaksanaan sholat itu? Ada namanya ruku, ada namanya sujud, ada namanya thama'ninah, ada duduk antara dua sujud. Ya, itu pelaksanaan sholat. Kita sudah pernah sholat. Kita sudah pernah melihat orang sholat. Tentu anak-anak semua sudah tahu itu apa itu sholat. Nah, anak semua macam-macam sholat. Ada sholat. Ini pelajaran kita minggu yang lewat. Ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Kemudian ada manfaat dan keutamaan sholat. Nah, jadi anak-anak semua, kita sambil belajar, ya, kita bisa tonton video sebentar. Anak-anak semua mau menonton video? Mau, Pak. Iya, kita coba dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, low battery, free charge merupakan suatu kewajiban. Sholat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Sejak dini, anak-anak sudah harus diajarkan untuk mengerjakan sholat dengan harapan kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Kali ini, mari kita belajar tentang gerakan dan bacaan sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat sambil mengucapkan niat dalam hati. 2. Takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Pertama tadi membaca takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram itu, Nak? Berdiri tegak. Ini dia. Ya, takbiratul ihram. Berdiri tegak, kemudian bagaimana lagi? Iya, mengangkatkan kedua tangan. Bagus, ya. Nah, kemudian gimana kita letakkan tangan? Di mana kita letakkan tangan? Dilipat, tangan kita dilipat. Ini posisi apa namanya? Posisi takbiratul ihram. Ya. Coba perhatikan lagi. No battery, free charge. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardh. Itu doa kita. Jadi setelah kita mengangkat takbir, kita baca doa iftitah. Kemudian kita lanjut. Ifam muslima wa ma'ana. No battery, free charge. Bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
maghdubi alaihim waladdallin. Kira-kira apa itu yang dia baca setelah doa iftitah? Surat Al-Fatihah. Anak-anak semua sudah hafal surat Al-Fatihah? Iya, bagus sekali. Coba anak Bapak Silpa Mutiara baca surat Al-Fatihah, nak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan kepada anak Bapak Silpa Mutiara. Ya, sudah bagus membaca surat Al-Fatihahnya. Coba kita saksikan lagi videonya. Perhatikan semuanya. Bismillah. Low battery. Quick charge. Ana lakal hamd ajimi wa bihamdi ya ajimi wa bihamdi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Selanjutnya Ini apa ini namanya? Gerakan gerakan ruku. Ya, bagus. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Apa namanya ini? Iktidal. Ada iktidal. Nah, yang ini apa namanya? Nah, sujud. Bagus sekali anak Bapak. Perhatikan semuanya. Ini namanya duduk antara dua sujud, ya. Nah, kita lanjut. Rasulullah. Tahiyat akhir. At-tahiyatul. Low battery. Quick charge. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sampai tahiyat akhir. Ya, sudah kita lihat dan sudah kita tonton tentang gerakan sholat. Anak-anak Bapak semua, tentang pelajaran kita pada hari ini ketentuan sholat itu ada pada buku paket kita halaman 175. Anak-anak semua coba dibuka buku halaman 175, ya. Sudah dibuka semua? Halaman 175. Di situ ada tentang ketentuan sholat pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak Bapak semua bisa membaca, memahami tentang materi kita ketentuan sholat, ya. Coba anak-anak Bapak pahami semua, baca dan pahami semua.
Sudah dibaca? Dapat dipahami? Iya, coba kita bentuk kelompok dulu. Kita belajar kelompok dulu. Mau belajar kelompok? Nah, ini kita buat 3 kelompok ya. Kita buat 3 kelompok. Kelompok pertama namanya kelompok Abu Bakar. Kelompok Abu Bakar. Siapa yang mau menjadi anggota kelompok Abu Bakar? Iya, silakan, bagus. Bagus dia. Kelompok kedua, kelompok Umar. Nah, sahabat Nabi juga ini. Siapa yang mau menjadi kelompok Umar? Kami, Pak. Iya, bagus, ada 3 orang perempuan, 1 laki-laki. Ya, Ebrian Sadi. Ya, semangat kepada Ebrian Sadi, tepuk tangan. Dan kelompok ketiga yaitu kelompok Usman. Siapa yang mau menjadi anggota kelompok Usman? Kami, Pak. Pas yang di belakang. Ya, coba ke kelompok masing-masing. Ya, nanti Bapak berikan, ini ada lembaran kerjanya. Sebelum duduk per kelompok, coba dengarkan dulu sebentar. Dengarkan sebentar. Ini ada lembaran kerja yang akan Bapak berikan. Lembaran ini ya. Lembaran ini sudah berisi pertanyaan ya. Sudah berisi pertanyaan. Nah, kemudian anak-anak Bapak berkelompok nanti bisa menjawabnya. Pertanyaan yang ada di sini menyangkut dengan materi kita pada hari ini, yaitu ketentuan sholat. Bisa paham anak-anak Bapak? Bisa, Pak. Nah, maka kerjakan baik-baik, diskusi dengan teman sekelompok, nanti baru dipresentasikan ke depan. Ada paham? Ada, Pak. Coba kelompok Abu Bakar. Kelompok Abu Bakar, siapa yang bertanya? Coba hasil pembicara mewakili, jemput soalnya ke depan. Nah, ini di sini nanti ditulis jawabannya ya. Soalnya ada di sini jawabannya, nanti didiskusikan dengan teman. Kelompok kedua, kelompok apa namanya? Kelompok Umar. Kelompok Umar. Ya, coba Anissa As-Sahra. Hasil diskusinya ditulis nanti di sini ya. Kelompok ketiga, coba Puja Harapanta. Coba kita kerjakan, kita pahami, kita baca, ada di dalam buku paket kita ada. Ya. Silahkan dan selamat mengerjakan. Sambil kita mengerjakan, sambil kita selesaikan video kita. Kita selesaikan video kita, boleh ya? Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan yang terakhir, salam. Low battery, please charge. Assalamualaikum warahmatullahi.
Yang kelompok 1, kelompok Abu Bakar, apakah sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok yang kedua, kelompok Umar, apa sudah siap? Sudah, Pak. Dan kelompok yang ketiga, kelompok Usman, sudah siap? Sudah, Pak. Iya, coba kalau sudah siap kita minta hasil diskusi itu dipresentasikan ke depan. Coba kelompok 1 dulu, kelompok 1. Kelompok 1 diwakili oleh Silva Mutiara ke depan. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1, yaitu kelompok Abu Bakar, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang ke-1, bagaimana posisi takbiratul ihram dalam sholat? Jawabannya adalah posisi takbiratul ihram dalam sholat yaitu 1. Berdiri lurus, 2. Mengangkat kedua tangan dengan membaca Allahu Akbar, 3. Menghadap kiblat. 2. Apakah boleh duduk dalam melaksanakan sholat? Dalam melaksanakan sholat boleh duduk bila tidak sanggup berdiri. Demikian hasil diskusi dari kami kelompok 1, yaitu kelompok Abu Bakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 2. Ya, jangan kalah kelompok 2-nya. Beri semangat dulu untuk kelompok 2 ini. Coba silakan tampil kelompok 2, presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu kelompok Umar, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Apakah yang membedakan rukun dan syarat sah salat? Jawabannya adalah rukun yaitu gerakan yang dan ucapan yang harus dilakukan di saat pelaksanaan salat. 2. Syarat sah salat yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar salat sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan sebelum pelaksanaan salat. Jadi, secara singkat, rukun dilakukan saat pelaksanaan salat dan syarat sah salat dilakukan sebelum pelaksanaan salat. Demikian mempresentasikan hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok berikutnya kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Siapa? Ahmad Al-Farisi. Ya, silakan presentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Usman bin Affan, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa saja sunnah-sunnah salat? Sunnah-sunnah salat yaitu takbiratul ihram dengan mengangkat tangan, membaca doa iftitah, membaca surat pendek, mengucapkan Rabbana lakal hamdu, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, membaca doa untuk waktu subuh, membaca doa sesudah salat. Apa keuntungan melaksanakan sunnah salat? Keuntungan melaksanakan sunnah salat adalah mendapatkan tambahan pahala, mendapatkan keberkahan, meningkatkan kesabaran dan ketabahan. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bagus sekali
bisa membaca sekaligus memahami tentang ketentuan sholat sebagaimana yang ada pada buku bacaan kita halaman 175. Jadi anak-anak Bapak semua, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu pentingnya menjaga kehusukan di dalam sholat. Nah, penting menjaga kehusukan di dalam sholat. Yang pertama, fokus kita kepada Allah. Ketika kita melaksanakan sholat itu, maka fokus ingatan kita kepada Allah, memusatkan hati dan pikiran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini, ketika kita melaksanakan sholat itu, maka sadari gerakan dan bacaannya. Melakukan gerakan dan membaca dengan penuh kesadaran. Ya, kita baca bacaan sholat itu dengan baik. Yang ketiga, hindari gangguan. Ketika kita mau melaksanakan sholat itu, maka kita hindari gangguan. Di mana kita merasa nyaman, di situ kita laksanakan sholat. Dan yang keempat, menghargai waktu. Waktu apa? Yaitu waktu sholat. Artinya ketika waktu sholat sudah datang, maka kita bersegera untuk sholat. Mudah-mudahan dengan pelajaran kita pada hari ini, anak-anak Bapak semua tahu itu dengan pengertian sholat. Kemudian anak-anak Bapak semuanya dapat memahami rukun dan syarat sholat itu dengan benar, sehingga anak-anak Bapak semuanya nanti dapat melaksanakan sholat itu dengan baik dan sempurna. Mau anak-anak Bapak semuanya sholat? Tentunya kita mau, karena kita umat Islam. Mari kita jaga sholat kita dengan baik, karena sholat adalah ibadah utama bagi muslim. Mudah-mudahan dengan pelajaran kita banyak manfaatnya bagi kita bersama-sama, terlebih-lebih tentang pelaksanaan sholat. Mari kita jaga sholat kita, jangan sering kita tinggalkan sholat. Demikian saja pada kesempatan ini Bapak akhiri pembelajaran kita dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.